Dan juga kalau kita flashback lagi, sering banget ditanyain sama kawan pajak. jangan sampai terlambat ya. Sudah sangat maksimal sekali ya dari KPP Pratama Sinta. Panduan e-filing sebenarnya sudah tersedia juga di kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Senentang. Senang tahu pajak Sintang. Kembali lagi bersama saya Hana, selaku pelaksana di KPP Pratama Sintang yang akan turut membersamai di podcast Senentang kali ini. Namun, kali ini pembahasan kita cukup berbeda ya, dan mungkin biasa ditanyakan oleh teman-teman dan kawan pajak semua, yakni terkait pelaporan SPT tahunan. Namun, tentunya saya tidak sendirian di sini, karena saya ditemani dan dibersamai oleh seorang asisten penyuluh di KPP Pratama Sintang. Dan tentu saja pembahasan kali ini pun akan bisa menjadi panduan buat kawan pajak semua untuk melakukan pelaporan SPT tahunan khususnya untuk orang pribadi yang akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun depan sampai tanggal 31 Maret 2025. Dan di sini sudah ada Mas Dipo selaku Halo, kawan pajak semuanya. asisten penyuluh di KPP Pratama Sintang. Mas Dipo, gimana kabarnya? Baik, Mbak Hana, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih ya Mas Dipo. Ini akhir tahun 2024 sudah tinggal berapa hari lagi ya Mas ya? 2 hari lagi ya? Benar, jadi yang mana sudah siap nih untuk menyambut 2025? Tentunya ya, karena kalau dirasa-rasa 2024 ini seperti tidak terasa. Karena tahu-tahu sudah penghujung tahun. Nanti kita sudah menyongsong tahun 2025, tentunya juga kita punya, apa sih kalau mau ganti tahun kita punya Resolusi. resolusi. Tentunya juga saya sudah menyiapkan resolusi tahun 2025 dan semoga itu bisa tercapai ya. Amin. Ya. Apa tuh kalau boleh tahu salah satu resolusinya nih? Iya, kalau untuk resolusi saya sih yang jelas mutasi ke Jawa. Amin, kita aminkan bersama-sama ya kawan pajak ya. Oke, Mas Dipo. Jadi boleh nggak nih kita flashback sedikit lah terkait 2024 ini, KPP Pratama Sintang itu udah ngapain aja sih buat kawan pajak? Oh, tentunya banyak sekali dong, karena memang kegiatan kita kan berfokus kepada pelayanan ke kawan pajak semuanya. Mungkin kawan pajak kemarin ada yang sempat mengikuti kegiatan dari kita juga yang namanya Business Development Service, itu kan juga acara yang kita buat untuk kawan pajak semuanya, dapat mengembangkan skill-nya untuk dapat mengembangkan bisnisnya di daerah Kabupaten Sintang tentunya. Dan juga kalau kita flashback lagi, lebih jauh lagi, di awal tahun 2024 itu kita sudah melakukan safari. Safari ini dalam hal untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi kita ke awal tahun kemarin kita sempat membuka loket dan pelayanan untuk pelaporan SPT tahunan itu di Kecamatan Sintang, itu hampir di semua desa, dan juga kita buka di Sungai Tebelian, itu juga kemarin ramai, dan kita juga buka di Kelam, di perempatan Bukit Kelam itu juga ramai sekali, antusiasme dari kawan pajak semuanya di Kabupaten Sintang, luar biasa sekali. Saya juga applause untuk kawan pajak semuanya. Ya mungkin itu sih yang recap sedikit lah ya 2024 karena kini mau berakhir kan, jadi kita sedikit refresh lah. Oke, berarti sudah sangat maksimal sekali ya dari KPP Pratama Sintang untuk istilahnya menjemput bola gitu ya Mas Dipo ya, demi pelaporan SPT kawan pajak semua gitu. Jadi mungkin kita bisa agak masuk nih ya ke pembahasan di podcast kali ini ya Mas Dipo. Boleh. Jadi kita pada podcast kali ini tuh kita akan lebih memfokuskan terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Mungkin kawan pajak semua udah cukup sering mendengar ya tentang istilah SPT tahunan. Namun bolehlah Mas Dipo ya kasih tahu sedikit lah atau spill dikit apa sih lapor SPT tahunan itu? Oke, kalau untuk kawan pajak semuanya, sebenarnya SPT tahunan ini kan sudah umum ya sebenarnya ya. Cuman kenapa kok kita bahas di podcast kali ini di podcast late game lah ya, akhir season kali ini ya. Karena ini justru momen yang tepat sebelum pergantian tahun 2024 di mana pelaporan SPT tahunan khususnya untuk orang pribadi itu kan jangka waktunya mulai dari Januari sampai dengan Maret ya 2025 tentunya. Nah, ini momen yang tepat untuk mengingatkan kepada kawan pajak semuanya agar kawan pajak itu tidak terlambat lapor SPT-nya karena masih banyak juga kawan pajak yang melaporkan SPT tahunan untuk orang pribadi itu lewat dari bulan Maret. Nah,
entah itu karena memang lupa atau mungkin karena kurang tahu informasinya. Nah, di momen ini kami dari KPP Pratama Sintang melalui podcast tentang ini ingin mengingatkan agar dapat melaporkan SPT tahunannya mulai dari Januari sampai bulan Maret nanti. Nah, kalau bisa jangan menunggu bulan Maret kawan pajak, karena ketika kawan pajak menunggu bulan Maret pasti antrian sudah lebih banyak ya kalau kawan pajak lapor di KPP atau ke kantor pajak. Nah, jadi kalau bisa dilapor di bulan Januari. Kalau Januari sudah selesai lapor SPT, otomatis kan hati juga lebih nyaman. Karena sesuai dengan slogan kita juga, lebih awal lebih nyaman kawan pajak semuanya. Oke, jadi begitu ya kawan pajak semua. Jadi kita nih dari KPP Pratama Sintang juga seperti memulai lebih awal nih ya untuk mengingatkan kawan pajak semua untuk melaporkan SPT tahunan di awal tahun 2025, Betul. yaitu mulai bulan Januari sampai Iya. bulan Maret. Jadi kita nggak pernah bosan-bosan ya Mas Dipo Nggak ya pernah untuk dong. selalu mengingatkan kawan pajak. Selalu diingatkan. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih ya Mas Dipon ya. Boleh? Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain sama kawan pajak. Sebenarnya kalau kawan pajak ini wajib gak sih lapor SPT untuk semua kawan pajak? Oke, jadi pertanyaan adalah wajib atau enggak ya lapor Iya. SPT ya. Nah, kalau untuk pelaporan SPT sendiri, kawan pajak sebenarnya adalah wajib. Kenapa wajib? Ya itulah kewajiban saat kawan pajak mendaftarkan diri untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi wajib atau enggak? Jawabannya wajib. Tapi siapa yang wajib melaporkan? Tidak semuanya. Karena kawan pajak yang memiliki NPWP dengan status tidak aktif itu tidak wajib melaporkan SPT tahunan karena statusnya sudah non efektif. Atau bisa dibilang NPWP-nya itu sudah tidak aktif lagi. Nah, tapi khusus kawan pajak yang NPWP-nya itu masih aktif, wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, sama juga dengan kawan pajak yang baru mendaftar di tahun ini nih. Nah, kewajiban lapornya itu ya mulai tahun depan nanti. Jadi kawan pajak yang kemarin nih, mulai dari Januari atau sampai bulan Desember ini ada yang baru daftar NPWP, jangan lupa untuk lapor SPT tahunannya dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk yang wajib lapor itu adalah yang memiliki NPWP aktif gitu ya Mas Ya, Diko? itu yang wajib. Tapi juga uh, tidak menutup kemungkinan yang non efektif boleh lapor juga. Nah, kalau misal dirasa kemarin sudah di non efektifkan karena usahanya berhenti. Nah, terus sekarang ada mulai lagi di 2024. Jadi 2025 sudah ada penghasilan yang bisa dilaporkan, ya silahkan, tidak masalah untuk dilaporkan. Dan itu justru malah bagus karena kawan pajak semuanya berarti sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak seperti itu. Oke. Dan mungkin banyak juga kawan pajak yang sudah memiliki NPWP nih Mas Dipo. Cuman mungkin mereka masih ada yang bingung nih, gimana sih cara lapor SPT tahunan orang pribadi? Nah, bisa nih sedikit dikasih tahu penjelasannya terkait cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Oke, ini saya sampaikan mungkin ringkas tapi detail. Jadi kawan pajak semuanya mungkin juga sudah mendengar ya bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak juga akan menerapkan sistem baru yaitu Cortex. Nah, untuk di tahun 2025 nanti. Namun, untuk pelaporan SPT tahunan, kita masih tetap menggunakan DJP online. Khusus untuk SPT tahunan tahun 2024 ini. Kenapa demikian? Karena untuk SPT tahunan 2024 kan masih berjalan di 2024 kemarin ini. Jadi untuk tahun depan dilaporkannya masih menggunakan DJP online. Barulah nanti untuk tahun pajak 2025 dilaporkan menggunakan Cortex kawan pajak semuanya. Nah, apa yang perlu disiapkan? Apa saja yang harus kawan pajak tahu sebelum kawan pajak lapor SPT tahunan itu adalah yang pertama, pastikan EVIN-nya sudah kawan pajak semua miliki. Nah, ketika kawan pajak sudah mengetahui EVIN kawan pajak masing-masing, pastikan itu sudah aktif. Nah, karena ada EVIN yang belum aktif juga. Jadi kawan pajak ketika belum punya EVIN atau baru pernah dengar apa sih EVIN sebenarnya kayak gitu ya Mbak Hana ya, silahkan bisa datang ke kantor pajak untuk mengaktifasi EVIN-nya terlebih dahulu sebelum kawan pajak melaporkan SPT tahunannya. Nah, syarat untuk melaporkan SPT tahunan yaitu tadi yang pertama EVIN-nya harus aktif dulu Mbak Hana. Nah, cara untuk mengaktifkan EVIN, kawan pajak bisa datang ke sini. Apa yang perlu dibawa? Silakan bisa bawa KTP dan juga kakaknya. Nanti akan dibantu pengisiannya oleh kakak-kakak di depan pengarah layanan untuk mengisi formulir aktivasi EVIN. Itu yang pertama nih, yang nomor wahid lah. Terus yang kedua adalah ketika kawan pajak merupakan karyawan atau pegawai, silahkan dibawa bukti potong yang sudah dibuat oleh bendahara masing-masing. Nah, kalau semisal kawan pajak bingung, saya pegawai, saya karyawan, tapi tidak mendapatkan bukti potong dari bendahara, tanyakan dulu ke bendaharanya terkait dengan bukti potong. Jadi untuk dipastikan
berapa besarnya pajak yang dipotong oleh bendahara terhadap kawan pajak semuanya. Itu kalau karyawan atau pegawai. Nah, kalau untuk eh, kawan pajak yang memiliki usaha atau UMKM ya, kita bisa bilangnya, kawan pajak silahkan membawa daftar omset. Jadi dari Januari sampai dengan Desember omsetnya itu berapa, supaya itu nanti akan kita dapat inputkan di SPT tahunan kawan pajak semuanya. Seperti itu. Itu kurang lebih yang harus kawan pajak bawa. Ketika kawan pajak sudah membawa itu semua, datang ke kantor pajak, nggak sampai 5 menit lah, udah selesai. Nggak sampai 5 menit ya kawan pajak. Berarti ini sangat cepat sebenarnya untuk proses pelaporan SPT tahunan. Asalkan kawan pajak sudah memenuhi atau sudah membawa seluruh persyaratan yang Betul. diperlukan untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi untuk tadi masing-masing kawan pajak misalkan sesuai dengan profesinya masing-masing Iya, juga ya Mas Diko tentunya. ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak seorang PNS ataupun seorang karyawan tetap mungkin bisa membawa bukti potong yang didapat dari Betul. bendaharanya ya Mas Ciko. Kemudian kalau kawan pajak punya usaha nih ya, Ya, udah punya usaha sendiri maka membawanya adalah laporan omsetnya ya per betul. bulannya Daftar omset berapa. ya. Betul. Nah, terus Mas Dipo nih, kalau misalkan kawan pajak nih pengen lapor SPT tahunan, tapi dia pengen lapor sendiri tuh bisa nggak sih kira-kira? Oh ya tentu bisa. Justru sebenarnya kawan pajak itu sudah diarahkan untuk lapor sendiri, Mbak Ana. Jadi kawan pajak itu dapat melaporkan SPT tahunannya itu melalui e-filing, yang mana itu bisa dilakukan di website DJP Online. Nah, itu pentingnya Evin tadi, supaya kawan pajak dapat mendaftarkan akun DJP Online agar dapat melaporkan SPT tahunannya sendiri melalui e-filing tadi. Nah, untuk panduan e-filing sebenarnya sudah tersedia juga di kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu bisa dicontoh tuh bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan melalui e-filing. Pun kawan pajak sebenarnya bisa memilih pelaporan SPT tahunan e-filing itu dengan panduan. Di situ ada pilihannya sebenarnya. Nah, itu memang sebenarnya malah harus dilapor sendiri nih Mbak Hana. Cuman memang karena tugas kita kan juga melayani bagi kawan pajak yang terkendala, mungkin terkendala jaringan bisa jadikan terkendala device, atau mungkin memang terkendala tidak pernah mengakses DJP online, ya kita akan senantiasa membantu seperti itu. Jadi sifatnya ketika kawan pajak datang ke sini adalah kita asistensi seperti itu. Oke, jadi kawan pajak kalau misalkan mau lakukan lapor SPT tahunan secara mandiri itu malah justru boleh banget ya Ya Mas justru Dipo. itu yang bagus. Benar. Cuman kalau memang kawan pajak masih ada yang bingung nih atau ada yang mau perlu ditanyakan, boleh banget juga untuk lapor SPT di kantor pajak terdekat ya Mas Dipo ya. Betul, dan sekali lagi lapor pajak itu tidak harus di kantor pajak terdaftar ya. Iya. Jadi contoh nih, kawan pajak aslinya dari Jakarta atau dari Banjarnegara seperti itu. Datang merantau ke Sintang, nggak harus lapor di Banjarnegara, bisa juga datang ke kantor pajak Sintang. Atau misal kawan pajak aslinya dari Sintang, tapi sekarang sedang di Pontianak. Nggak harus datang ke KPP Sintang kok, bisa datang ke KPP Pontianak Barat, Pontianak Timur, Kuburaya, kemana saja kawan pajak bisa datang untuk dibantu asistensi pelaporan SPT tahunan Mbak Hana. Seperti itu. Jadi memang sangat mudah ya kawan pajak ya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini ya. Betul. Kemudian nih Mas Dipo, kan kita kalau misalkan di Sintang ini kan kita berbatasan ya dengan negara tetangga nih. Kalau misalkan posisi kawan pajak itu lagi ada di negara tetangga nih waktu masa pelaporan SPT tahunan. Gimana sih cara mereka untuk melaporkan atau kawan pajak melaporkan ketika mereka sedang ada di luar negeri gitu? Oh, bisa atau enggak gitu ya Iya. maksudnya. Tentu bisa, karena sekali lagi sebenarnya pelaporan SPT tahunan kan melalui DJP online, website kan. Jadi sifatnya itu online. Jadi bisa dibuka di mana saja. Mau di luar negeri, di luar angkasa, kalau ada internet ya bisa, lapor SPT juga boleh gitu. Yang penting ada akses internet, online kuncinya. Jadi maupun kawan pajak di Malaysia, di Singapura, bisa di Dubai lagi liburan mau lapor SPT ya bisa banget, karena lapornya melalui e-filing tadi, DJP online. Nah, nanti lebih mudah lagi saat Cortex sudah launching untuk tahun pajak 2025, nanti sudah menggunakan Cortex yang sudah satu rumah itu, seperti itu. Bisa banget, Mbak Ana. Oke, berarti memang udah nggak ada alasan lagi lah ya Mas Dipo untuk Betul. nggak lapor SPT Iya, gitu. betul. Karena memang DJP ini sudah sangat memfasilitasi kita semua untuk melakukan pelaporan SPT tahunan secara mudah dan Yap, cepat betul. dan juga mudah diakses dimanapun Iya, lah ya Mas Dipo ya. betul. Dan tadi kita sedikit disinggung oleh Mas Dipo terkait Cortex ini ya Mas Dipo. Mungkin bisa nih Mas di-spill sedikit terkait Cortex itu apa sih Mas? Oke, Cortex ini sebenarnya sempat dibahas juga di podcast sebelumnya, tapi baru kulit-kulitnya aja. Nah, mungkin bagi kawan pajak yang
sering membuka DJP online juga, di situ ada banner kecil itu pendaftaran simulasi Cortex. Nah, bagi kawan pajak yang penasaran apa itu Cortex, bisa daftar aja di situ. Nanti kawan pajak daftar, jadi kawan pajak dapat email dari DJP untuk mengakses Cortex. Jadi kawan pajak nanti lebih dulu tahu dibandingkan yang lain terkait dengan Cortex itu sendiri. Jadi kawan pajak bisa simulasi dulu lah gitu. Jadi nanti di situ juga akan dipandu ketika kawan pajak sudah mengakses Cortex, di situ akan ada panduannya. Ini menu apa, ini menu apa, ini menu apa. Nah, kalau untuk pengertian Cortex sebenarnya ini adalah sistem administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang terbaru, yang mana ini sudah menjadi satu rumah. Yang tadinya sudah beberapa rumah ya, kita ada punya e-faktur, kita punya e-billing, kita punya e-filing, kita punya juga e-nova. Itu nanti semuanya akan kita hilangkan dan akan digabungkan menjadi satu rumah, satu login saja, yaitu di Cortex tadi. Kurang lebihnya seperti itulah, Mbak Hana. Oke, jadi gitu ya kawan pajak terkait Cortex nih ya. Kalau misalkan kawan pajak ada yang sempat dengar istilah Cortex, nah jadi Cortex itu adalah satu sistem administrasi dari DJP yang mana dikembangkan untuk mempermudah atau menjadikan satu ruang dan satu wadah untuk seluruh kegiatan perpajakan di Indonesia. Betul. Oke, mungkin kawan pajak yang tadi kita sudah membahas dan berdiskusi bersama ya dari awal sampai akhir terkait apa itu lapor SPT tahunan orang pribadi, kemudian apa aja syarat-syarat yang perlu dibawa, kemudian siapa aja sih yang wajib lapor SPT tahunan. Mungkin bisa dicatat kembali kalau misalkan nih kawan pajak ada yang lupa passwordnya, kemudian lupa EVIN-nya, mungkin nanti bisa dicari-cari lagi, mungkin nyelip di mana gitu ya, betul ya. Jadi untuk disiapkan terlebih dahulu untuk pelaporan di bulan Januari nanti hingga bulan Maret nanti ya Mas Dipo ya. Pastinya diingatkan juga untuk kawan pajak jangan sampai terlambat ya kawan pajak ya, karena ketika terlambat akan ada sanksinya. Nah, nanti daripada kena sanksi kan lebih baik lapor lebih awal kan, Januari sudah lapor sudah tenang. Nanti kalau Januari nanti aja deh, Maret aja deh. Ternyata Maret lupa, kelewat. Nah, nanti kena sanksi kan. Jadi diingatkan lah, nggak bosen-bosen lah pokoknya kalau untuk mengingatkan kawan pajak semuanya untuk lapor SPT itu tepat waktu. Kalau bisa lebih awal ya lebih bagus gitu. Bener ya, jadi seperti agak mirip-mirip dengan pantun ya Mas ya. Apa tuh? Ikan sepat, ikan batik. Cakep. Artinya? Lebih cepat, lebih baik. Luar biasa. Jadi kawan pajak jangan sampai menunda-nunda untuk melakukan pelaporan SPT tahunan ya. Misalkan besok tanggal 1 masih libur ya kantor ya BTW. Libur. Jadi kalau tanggal 2 mau langsung ke kantor pajak Sintang boleh banget. Boleh. Nanti siapa juga tahu ada souvenir. Ya, kawan pajak yang datang ke kantor pajak yang melaporkan SPT tahunan 2024 yang pertama kali itu akan dapat souvenir bingkisan dari kami. Benar. Jadi kita juga kasih apresiasi ya buat kawan pajak yang sangat rajin dan tepat waktu untuk melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Jadi jangan lewatkan kesempatan baik ini bagi kawan pajak semua, dan jangan lupa untuk lapor SPT tahun 2024 yang berlangsung di bulan Januari sampai bulan Maret. Kami tunggu kedatangan kawan pajak semua di kantor KPP Pratama Sintang, karena kami juga akan siap melayani kawan pajak dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih banyak Mas Dipo atas sharing dan diskusinya terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini juga bisa bermanfaat ya buat kawan pajak semua. Ya, amin, baik, amin. Kami akhiri untuk podcast Senentang pada kali ini. Tetap jaga kesehatan buat kawan pajak semuanya. Jangan lewatkan podcast selanjutnya. Jangan lupa follow Facebook, Instagram boleh, Twitter, terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti komen apa aja pasti akan kami baca, dan kalau memang komennya menarik nanti akan kita bahas juga di podcast selanjutnya gitu Mbak. Iya, jadi kalau misalkan kawan pajak ada yang mau ditanyakan atau ada ide nih apa yang mau kita bahas di podcast selanjutnya juga boleh komen di bawah ya. Oke. Sini nanti biar editor yang edit. Baik, demikian dari podcast Senentang kali ini. Tunggu untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.